Tiga bocah ini, dari bayi sampai tua, mereka tak henti berbuat onar, dan menjatuhkan biarawati dari tangga. Biarawati lain melihat, ya Tuhan, lucu sekali tiga malaikat kecil ini, mereka berebutan untuk menjaganya. Mereka tak tahu, kalau mimpi buruk baru dimulai. Tak terasa 10 tahun berlalu, kelakuan dan rupa mereka tak berubah. Setiap hari menyiksa biarawati, tak yang tahan dengan mereka. Tiga malaikat kecil, kini berubah jadi iblis. Biarawati berpikir, bagaimana cara mengusir mereka? Hari ini adalah hari baik. Sepasang suami istri datang untuk mengadopsi anak. Biarawati menyembunyikan semua anak lainnya. Mereka menyuruh pasutri itu memilih satu. Mereka akhirnya memilih Mo si rambut jamur. Di jalan ibunya bilang, hari ini adalah hari ulang tahunmu, buatlah permintaan. Mo berkata, sangat mudah. Permintaanku sangat sederhana. Adopsi juga Larry dan Curly. Pasutri itu tahu, mereka saling menyayangi, dan tidak boleh memisahkan mereka. Mereka mengadopsi Kirby. 25 tahun berlalu. Tiga bersaudara sudah tua. Kemampuan mereka berbuat onar juga meningkat, dan makin kurang ajar. Hari ini mereka memperbaiki bel. Mo dan Larry mengambil palu. Larry mengarahkan palu. Saat menghantamkan palu, malah mengenai kepala Mo. Pasti sakit sekali. Curly mengambil gergaji. Saat naik tangga, kok susah? Ia mengikatkannya di pinggang, supaya lebih mudah. Saat suster datang memeriksa, mereka malah main-main. Palu terbang ke bawah. Untung saja, biarawati minggir. Tapi, loncengnya jatuh, dan tepat mengenai kepala suster. Mereka ingin menyelamatkannya, tapi, tangganya rusak. Mo dan Larry jatuh di atas suster. Curly siap-siap turun, supaya tak menyakiti suster. Mereka memindahkan suster, tapi, kepala suster malah terpentok hidran. Curly jatuh menimpa suster. Saat mereka ingin menyiram suster dengan air. Tugas selesai. Saatnya makan siang. Saat belok, mereka menyenggol tangga pastor. Pastor jatuh menimpa suster. Mereka melihatnya. Di siang bolong, benar-benar kurang ajar. Mereka bertiga menghajar pastor habis-habisan. Setelah dihajar, pastor mengumumkan karena keuangan susah, panti asuhan akan ditutup sebulan lagi. Kecuali ada uang $83.000, baru panti bisa dipertahankan. Tiga manusia idiot ini mengambil inisiatif karena mereka yang tertua. Mereka pergi merantau untuk menghasilkan $83.000. Sebelum berangkat, semua orang di panti mendoakannya dan berharap mereka cepat pulang. Demi menghemat transportasi, mereka naik sepeda. Tapi, Curly yang bodoh mengaitkan sepeda dengan roda belakang truk. Akhirnya, mereka sampai di kota. Mereka menggantungkan iklan di leher yang bertuliskan $83.000 untuk kerjaan apapun. Mereka menabuh genderang dan bernyanyi. Sepasang kekasih di lantai atas melihat mereka bertiga. Mark datang dan berkata, Lydia adalah istriku. Aku didiagnosa kanker. Waktuku tak lama lagi. Aku ingin mengakhiri penderitaanku. Apa kalian bisa ke rumahku dan membunuhku? Tapi, tak boleh menyalakan lampu. Setelahnya, aku akan memberimu $83.000. Ternyata, mereka bukan pasutri. Mereka mau membunuh suami asli Lydia. Dengan begitu, mereka akan dapat warisan. Ketiga bersaudara bilang, tugas ini sangat gampang. Curly dengan perutnya mendorong Mac ke tengah jalan. Hampir saja ia mati. Tugas belum selesai. Mereka mengikuti Lydia ke rumah sakit. Tapi, di rumah sakit, waktu besuk sudah habis. Mereka menyamar jadi dokter dan suster, dan merayu petugas untuk mengetahui nomor kamar Mac. Mereka masuk ke sana. Mac yang kaget masuk ke dalam tempurungnya. Mo jahat. Ia menyulut petasan dan memasukkannya. Mac keluar dari tempurung. Mo melihat gipsinya tidak meledak. Ia membekap Mac dengan bantal. Untung saja,
Satpam datang tepat waktu. Mereka lari ke atap dan terjun menggunakan selang pemadam. Kebetulan sekali, orang tertimpa mereka adalah Kirby, bocah yang menggantikan Mo. Mereka bertiga tak percaya, hingga Kirby memperlihatkan fotonya sebagai bukti. Kirby ingin mengundang mereka makan, tapi mereka menolaknya karena sedang sibuk bertugas. Mereka lalu mendapat ide brilian. Kalian tak salah lihat. Mereka menanam ikan di lapangan golf. Mereka kira menanam kacang akan keluar kacang. Kalau menanam ikan, juga akan keluar ikan. Demi mengumpulkan $83.000 secepatnya dan menyelamatkan panti asuhan. Ini adalah cara terinstan mendapat uang menurut mereka. Baru saja buka, mereka dikejar polisi. Mereka lari tunggang-langgang. Akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan. Kejutan datang seketika. Mo naik ke panggung casting dan terpilih jadi artis. Larry dan Curly berjualan di depan kebun binatang. Malamnya, Kirby melihat foto yang mereka kirim. Ia memperlihatkannya ke istrinya. Ternyata, Kirby adalah suami Lydia yang asli. Melihat foto itu, Lydia sangat panik. Esoknya, ia membawa Meg yang baru keluar dari rumah sakit ke Bonbin. Lydia menyuruh Meg untuk membunuh mereka saja. Meg lompat ke balik dinding dengan bantuan Lydia. Tapi, ia salah arah dan jatuh di kandang singa. Singa menatapnya dengan nafsu dan lari menerkamnya. Untung saja, rantainya pendek. Meg mulai mengejek dan menantang singa. Di sisi lain Curly dan Larry sedang memberi makan lumba-lumba. Tak sengaja, kacangnya menyumbat hidung lumba-lumba. Mereka berusaha menyelamatkannya. Lumba-lumba yang sesak nafas akhirnya menyemprotkan kacang itu seperti peluru. Kacang itu mengenai mata singa hingga berdarah. Singa sangat marah. Lalu, Larry dan Curly pergi ke kantor ayah Kirby. Di sana mereka sadar kalau Lydia ternyata istri Kirby. Mereka segera menemui Mo yang sedang syuting, lalu memberitahunya tentang Kirby. Mereka berencana untuk menggagalkan rencana Lydia. Esoknya, mereka pergi ke rumah Kirby untuk merayakan hari jadi pernikahannya. Curly makan seafood dulu, lalu pergi ke kamar Kirby dan menceritakan kebenarannya. Meg dan Lydia menyusulnya dan menodong mereka dengan pistol. Saat itu, ayah Kirby juga masuk dan menodong mereka. Ternyata, Lydia bersekongkol dengan mertuanya. Setelah ibunya mati, semua warisan jatuh ke Kirby. Ayahnya tidak setuju. Dulu ia menikah dengan ibu Kirby hanya untuk uangnya saja. Sekarang, ia ingin membunuh Kirby dan merampas warisannya. Mereka akan membunuh semua orang di hutan, sekaligus mengubur mayat. Tiba-tiba, Curly mengambil tikus di kantungnya. Mereka panik dan mobil hilang kendali, lalu tenggelam di danau. Mereka harus memecahkan jendela untuk kabur. Di saat genting, Curly kentut. Mo menyalakan korek dan berhasil membuat bom kentut. Akhirnya, mereka selamat. Mengetahui Kirby adalah ahli waris, mereka memintanya menyumbang $83.000. Tapi ditolak mentah-mentah. Mereka pasrah dan kembali ke panti. Tapi, panti asuhan berubah drastis. Ternyata, sutradaralah yang membantu mereka. Bahkan, ia merekrut ketiganya untuk menjadi aktor dan membuat film tentang kisah mereka. Sejak saat itu mereka hidup bahagia. Aku kaki minyak, dadah.